Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi ya, dan kita lanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita sudah menghafal ayat 1 sampai dengan ayat 7. Semoga antum semua sudah berhasil menghafalkannya dengan baik, dan kita pastikan hari ini kita bersiap untuk melanjutkan pelajaran kita. Baik, kali ini kita akan melanjutkan ayat 8 sampai dengan ayat 10 ya. Ya, 10. Bentar ya. (14) ya. Oh ya, baik. Ayat 14. Ya, kita bersiap untuk kita dengarkan audionya. Audio yang kemarin dulu ya, untuk merajaahnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mendengarkan audio yang ayat berikutnya, ayat 8. Silakan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil 'usra wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum naran talazza. Ya, baik, kita sudah dengarkan audionya. Mari kita coba tahsin dulu, mudah-mudahan supaya lancar bacaan kita dan memudahkan untuk kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna. 1, 2. Wa amma man bakhila wastaghna. Ya, di sini ada nun mati bertemu dengan ba. Apa hukumnya nun mati bertemu dengan ba? Iklab. Apa arti iklab? Membalikkan. Ya, apa yang kita balikan? Bunyi nun mati menjadi bunyi mim mati. Sehingga di atas nun mati itu diberi tanda mim ya, mim kecil. Dibaca, kita balikkan sambil berdengung. Wa amma man bakhila wastaghna. 1, 2. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna. 1, 2. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. 1, 2. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda. 1, 2. Inna alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa
وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. 1, 2. فأنذرتكم نارا تلظى. Fa'anzar, nun mati ketemu za, apa hukumnya? Ikhfa ya. Naran talazza, tanwin bertemu ta juga ikhfa, samar-samar berdengung. Fa'anzartukum naran talazza. 1, 2. Wa'anzartukum naran talazza. Ya, cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Kita sekarang hafalkan. Silahkan perhatikan, tutup Al-Qur'annya dan aktifkan qalbu dan pendengarannya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna. 1, 2. Wa amma man bakhila wastaghna. Sekali lagi, 1, 2. Wa amma man bakhila wastaghna. Sekali lagi, 1, 2. Wa amma man bakhila wastaghna. Ya. Wa kadzdzaba bil husna. 1, 2. Wa kazzaba bil husna. Ulangi, 1, 2. Wa kazzaba bil husna. Sekali lagi, 1, 2. Wa kazzaba bil husna. Ya. Fasanuyassiruhu lil usra. 1, 2. Fasanuyassiruhu lil usra. Sekali lagi. Fasanuyassiruhu lil usra. Sekali lagi. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. 1, 2. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sekali lagi, 1, 2. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sekali lagi, 1, 2. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda. 1, 2. Inna alaina lal huda. Sekali lagi, 1, 2. Inna alaina lal huda. Sekali lagi, 1, 2. Inna alaina lal huda. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Wa inna lana lal akhirata wal ula. 1, 2. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Sekali lagi. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Sekali lagi, 1, 2. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Khiratawal ya, jangan lupa. Sekali lagi. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Sama-sama di rumah, 1, 2. Iya, bagus sekali ya. Yang terakhir, fa'anzartukum naran talazza. 1, 2. Fa'anzartukum naran talazza. Sekali lagi, 1, 2.
فأنذرتكم نارا تلظى. Sekali lagi. فأنذرتكم نارا تلظى. Ya, sekarang kita coba gabung hafalannya dari ayat 8 sampai dengan 14. 1, 2. Wa amma man bakhila wastaghna. 1, 2. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. 1, 2. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah. Yang paling penting kita ingatkan kembali bahwa dalam menghafal itu wajib menggunakan irama. Tidak boleh dengan bacaan misalnya fa'anzartukum naran talazza, tidak boleh dengan seperti itu, tapi harus langsung berirama, bersemangat dan menggunakan semua kemampuan kita itu kita kerahkan untuk mengucapkan kalimat itu dengan sangat indah dan semampu kita, semaksimal mungkin. Nah, jadi mudah-mudahan dengan demikian insyaallah Allah akan memberikan juga pahala yang berlipat ganda kepada kita. Baik, selanjutnya kita bacakan artinya agar kita paham apa sih isi kandungan dari ayat-ayat yang kita hafalkan tadi. Silakan kita minta bantu Pak kali ini Pak Firman untuk membacakan ayatnya, Pak Cika membacakan artinya. Ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus. Wa amma man baghila wastaghna. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Wa kadzdzaba bil husna. Serta mendustakan pahala yang baik. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Wa inna lana lal akhiratu wal ula. Akhirat tawal. Sekali lagi. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Fa'andartukum naran talabba. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Ya. Terima kasih Pak Firman dan Pak Cika. Jadi pada bagian yang kedua ini kita dari arti itu bisa kita simpulkan ini dijelaskan oleh Allah terkait dengan orang yang kikir ya. Jadi sebenarnya surah ini ada asbabun nuzulnya kalau kita baca. Ini ada kisah seorang yang kaya, ada pohon kurma yang
cabangnya itu menjulur ke rumah orang miskin, dan pohon kurmanya itu pohon kurma yang sangat lebat buahnya. Jadi si orang kaya ini punya kebun kurma yang banyak, tapi tidak ada yang sehebat pohon kurma itu. Nah, saking kikirnya itu semua yang mengarah ke rumah fakir miskin tadi, itu semua diambil. Waktu panen nggak ada yang dikasih, diambil semua. Bahkan ada yang jatuh ke dalam rumah pun tetap dirampas juga. Ada anak-anak ambil mau dimakan, yang udah masuk ke mulut disuruh keluarin juga. Nah, saking kikirnya dia. Nah, akhirnya yang orang fakir pemilik rumah tersebut mengadu pada Rasulullah. Lalu Rasulullah menyelesaikan masalah itu, memanggil yang pemilik pohon kurma tersebut. Orang kaya ini, Rasulullah mengatakan, berilah kurma itu kepada si fakir, nanti kamu akan saya minta kepada Allah untuk digantikan dengan kurma di surga. Dia rupanya orang kaya ini dia menyepelekan, cuma itu tawaranmu ya Rasulullah. Dia menyepelekan bahwa ada pergantian yang dijanjikan oleh Rasulullah dengan kurma di surga, bagi dia itu tidak penting. Karena dia mengatakan bahwa ini pohon kurma ini yang paling banyak buahnya, paling lebat di antara pohon kurma yang lain. Nah, kemudian ternyata percakapan Rasulullah itu dengan si pemilik pohon kurma ini didengar oleh seorang sahabat yang lain, yang sahabat yang suka bersedekah. Lalu sahabat tersebut mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah jika pohon kurma itu menjadi milikku, apakah tawaran itu masih berlaku untukku? Masih, kata Rasulullah. Lalu dia pergi ke si pemilik pohon yang kikir tadi, menawarkan, berapa harganya biar saya beli? Kamu kan sudah tahu bahwa jika pohon kurma itu diberikan ke fakir miskin, maka kita akan diganti dengan pohon kurma di surga. Kamu tidak tertarik? Ya udah, saya mau beli. Berapa? Oh, tidak saya jual karena ini bukan kurma sembarangan. Kecuali dia mau penuhi apapun yang saya minta. Oke, apa yang kamu minta? Saya mau diganti dengan 40 batang pohon kurma yang lain, baru setara dengan satu pohon itu. Lalu sang sahabat ini berdiam sejenak, akhirnya dia menyetujui, oke lah, kalau begitu harus ada saksi bahwa kamu memang mau menukar dengan pohon kurma itu. Akhirnya ditukar. Lalu sahabat yang mau bersedekah ini mengambil kurma itu, kemudian disedekahkan diserahkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggil si rumah yang fakir miskin tadi, maka menyerahkannya kepada si fakir miskin tadi. Nah, inilah gara-gara peristiwa inilah akhirnya turunlah peringatan Allah itu, yaitu surat ini. Nah, ini menceritakan bagaimana orang yang kikir itu seolah-olah dia tidak mengharapkan balasan dari Allah. Dia merasa cukup dengan kekayaannya itu di dunia. Nah, mudah-mudahan kita setelah memahami ayat ini dan artinya, semoga kita tidak menjadi orang yang kikir seperti itu, tapi melainkan kita menjadi orang yang senantiasa menginfakkan sebagian harta kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Silahkan diulang-ulang lagi hafalannya. Ini sudah 2 warna dengan hari ini. Dipastikan sudah lancar. Insyaallah besok kita akan lanjutkan lagi dengan bagian yang terakhir dari surah Al-Lail. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله